Ya, saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman, dan kami akan membahas yang satu ini. IHSG menguat, saham Big Banks bangkit dan investor pesta cuan. Ini bagi Anda yang membeli saham perbankan pada harga bawah di hari Senin pekan lalu, pasti Anda sedang tersenyum. Karena saham Big Banks berterbangan pada penutupan perdagangan Jumat lalu membuat para investor pesta cuan. Di sisi lain, ada yang memanfaatkan momentum pekan lalu untuk sekedar average down, namun ada pula yang melewatkan momentum ini karena tidak punya amunisi persediaan yang cukup. Sabar ya. Dan saudara, di tengah menguatnya pasar saham Indonesia setelah 2 pekan lalu rally di zona merah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyinggung salah satu emiten fundamental RI, yaitu BBCA. Dasko bilang saham BCA relatif memiliki fundamental kuat dan termasuk perusahaan swasta yang strategis. Menurut Dasko, sebagian besar saham dengan fundamental kuat mengalami koreksi harga signifikan lantaran tekanan pada IHSG sejak tahun lalu. Saya pikir kalau Bank BCA sepanjang dilakukan dengan mekanisme pasar, ya apalagi saat ini kan sahamnya sedang lumayan agak murah, ya dibeli aja karena dengan termasuk swasta nasional yang strategis, sepanjang itu melalui mekanisme pasar pembeliannya itu nggak ada masalah menurut saya, silakan aja dibeli. Namun saudara, sebetulnya bukan hanya BBCA, hampir semua saham perbankan atau sektor keuangan selama sepekan lalu melaju positif. Kita lihat data. Nah, dari kinerja saham Big Banks dalam sepekan ini kita lihat berwarna hijau semua dengan panah ke atas, artinya naik. Kita mulai dari BBCA, di mana ini naiknya yang paling tinggi di antara Big Banks lainnya, yaitu sebesar 16,75%. Disusul dengan BBNI ataupun BNI sebesar 10,90%. Kemudian ranking 3-nya ada di Bank Mandiri sebesar 9,38%. Dan terakhir di BRI ataupun Bank Rakyat Indonesia yang naik tipis di 4,01%. Kalau kita lihat dari emiten-emiten Big Banks ini, harga BBCA pada Senin pekan lalu ditutup di harga 4.850. Ini angka paling rendah selama 5 tahun terakhir. Nah, kalau BBRI ataupun Bank Rakyat Indonesia, jangan ditanya lagi ya, penurunannya sudah menyentuh level rendah, bahkan menyentuh saat pandemi COVID-19. Padahal kondisi kedaruratan secara ekonomi sangat berbeda. Harga BBRI pada penutupan perdagangan Senin pekan lalu ambles di 2.590. Lalu bangkitnya saham Big Banks pada pekan lalu, apakah disertai dengan aksi beli asing? Kita lihat data. Nah, ternyata tidak demikian. Ini ada warna merah semua, yang artinya ada aksi jual asing di saham perbankan. Di sini kita lihat juga di Bank BCA ini dalam waktu rentang sepekan ya saudara, ini BCA turun ataupun dijual oleh asing minus di 1,87 triliun rupiah. Kemudian ada Bank Rakyat Indonesia yang juga dijual asing pada sepekan terakhir ini sebesar 1,70 triliun rupiah. Ada Bank Mandiri, ini tidak mencapai triliunan, tapi masih ratusan miliar. Ini dijual asing selama sepekan di 636 miliar rupiah. Dan terakhir ada BNI, ini di 254 miliar rupiah asing keluar dari Bank BNI. Nah, kalau ini data sepekan, namun kalau kita melihat data 1 hari pada penutupan perdagangan Jumat lalu, beda lagi saudara. BCA pada Jumat dibeli asing sebesar 206 miliar rupiah. BRI dijual asing sebesar 398 miliar, asing jual mandiri di 173 miliar rupiah, dan BNI dijual asing sebesar 37 miliar rupiah. Artinya dari 4 emiten Big Banks ini hanya BCA yang mencatatkan inflow asing, sisanya net sell pada penutupan perdagangan di hari Jumat lalu. Secara umum kita lihat juga kinerja IHSG selama sepekan kemarin. Kita lihat data berikut saudara. Ya, IHSG ditutup menguat pada perdagangan Jumat pekan lalu, kembali ke atas level psikologis 6 ribuan, begitu tepatnya di 6.007 pada 12 Juni 2026. Dan apabila kita review lagi selama sepekan begitu, di hari Senin IHSG berada di level rendah di 5.342, kemudian naik tipis di 9 Juni menjadi 5.746, naik lagi di 10 Juni ke level 5.902, turun begitu di 11 Juni
di 5.883 dan akhirnya kembali rebound di penutupan perdagangan hari Jumat lalu di 6.007. Pada perdagangan Jumat pekan lalu, saudara, sebanyak 615 saham positif, 108 emiten turun, dan 93 saham tak bergerak dengan kapitalisasi pasar di level 10 ribuan triliun. Apakah secara umum asing masuk ke pasar saham Indonesia? Kita lihat data. Ya, pada penutupan perdagangan Jumat 12 Juni 2026, asing terpantau masuk ke pasar saham Indonesia dengan nominal 278 miliar rupiah. Dan juga emiten yang paling banyak dibeli adalah BCA, DSSA, BRMS, Bumi, dan juga Antam. Sementara kalau kita tarik lagi selama sepekan terakhir, saudara, justru tercatat asing melakukan aksi jual dengan nilai 10 triliun rupiah. Melihat dana asing yang masih belum parkir di market Indonesia, ini jadi PR besar bagi BEI, OJK, dan juga pemerintah agar kepercayaan investor global kembali pulih. Lalu saudara, apakah rally positif IHSG akan berlanjut pada pekan ini, dan apakah asing juga akan melanjutkan aksi beli termasuk pada saham-saham big banks? Bagaimana proyeksinya secara jangka panjang? Usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali dengan pembahasan lengkapnya. Tetaplah bersama kami. Saudara, apakah rally positif IHSG termasuk kinerja saham big banks akan berlanjut pada pekan ini? Apa saja sentimen dalam waktu dekat yang kemungkinan akan mempengaruhi kinerja IHSG dan bagaimana proyeksinya secara jangka panjang? Kita bahas bersama Herman Sumirat, dosen SBM ITB yang juga seorang investor. Pak Herman, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi. Pak Herman, kita lihat di pekan lalu, tepatnya pada Jumat penutupan perdagangan, IHSG ditutup menguat begitu. Ini kembali ke level psikologis di 6 ribuan. Menurut Anda, sentimen apa saja yang membuat IHSG bangkit pada Jumat pekan lalu? Sepertinya secara makro ya, kalau kita lihat geopolitik, mudah-mudahan ada perdamaian dari deal kelanjutan antara US dengan Iran gitu ya, yang pertama. Kemudian yang kita lihat juga pemerintah sudah berupaya ya untuk memperbaiki tata kelola. Ada penjelasan dari Danantara Sumber Daya Alam Indonesia yang sementara ini memantau ya semua dokumentasi untuk menghindari under invoicing dan transfer pricing gitu ya. Kemudian MBG juga itu sudah menjanjikan ya, begitu pula dengan Kopdes adanya efisiensi. Nah, jadi dari sisi tata kelola fiskal ya, kejelasan Danantara ini yang membuat investor itu untuk sementara ini positive view ya, yang mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan adanya implementasi dari perbaikan tata kelola. Oke, berarti ada sejumlah sentimen akumulasi ya, baik global maupun domestik. Nah, kalau kita tarik lebih jauh lagi selama sepekan begitu, pada Senin tepatnya, Senin pekan lalu, ini hampir seluruh sektor saham berguguran, termasuk emiten perbankan, bank-bank besar begitu. Namun Jumat kemudian ditutup dengan rebound. Kalau kita bedah satu persatu, ini mulai dari BBCA, BBNI, BBRI, dan juga BMRI, kenaikannya berbeda-beda. BBCA naik paling signifikan. Apakah langkah buyback 5 triliun rupiah dari BCA cukup berpengaruh? Bagaimana analisis Anda, Pak? Ya, sepertinya kalau kita lihat selain buyback itu dilihat dari fundamentalnya yang masih baik ya, dan juga valuasi yang murah gitu. Price to book value BCA itu 2,83 dengan PER 12,44. Ini sudah rendah sekali ya selama 5 tahun gitu, tetapi bisa dibuktikan dengan return on equity 22,68% gitu ya. Kemudian kasa atau dana murah dari BCA itu masih kuat sebagai bank transaction ya. Jadi ya pantas saja tadi dalam sehari kemarin di 12 Juni ada net foreign buy 206,32 miliar ya. Jadi saya pikir kalau buyback itu kan dampaknya tidak langsung 5 triliun ya, tapi dilakukan bertahap. Nah, tetapi yang kita lihat bank-bank di Indonesia ini dari BCA, BMRI, Bank Mandiri, BNI ya, itu kelihatannya fundamentalnya masih cukup sehat ya, walaupun ada tekanan net interest margin ya, karena cost of fund kan mau nggak mau harus naik ya, dengan adanya BI rate yang kita lihat kemarin naik juga di 5,5% dan nanti
mereka akan rapat lagi ya untuk menentukan ya mungkin ada ekspektasi akan naik lagi 25 basis poin gitu untuk BI rate ini. Oke, Makasih. Pak Herman, tadi kalau kita berbicara soal BCA begitu, Anda menyebutkan fundamentalnya cukup bagus, bukan cuma perkara ada buyback, kita lihat juga ini di layar ada kinerja saham big banks dalam sepekan, memang BCA ini paling tinggi 16%-an naiknya, tapi kalau kita lihat juga Himbara naik, ada BNI di 10%, Mandiri di 9%, BRI di 4%, angka-angkanya berbeda, BRI di paling bontot, Anda melihatnya seperti apa, Pak Herman? Oke. Kalau lihat BRI dengan Mandiri misalkan ya, itu return on equity-nya lebih baik di Bank Mandiri 20,16%, BRI itu return on equity-nya 18,32%, dengan PBV dengan PER yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi valuasinya PBV-nya sekitar 6 sampai 7, PER-nya sekitar 1,3 gitu ya. Tetapi ROE-nya lebih jelas lebih tinggi BMRI gitu ya dibandingkan BBRI. Dan kalau kita lihat BBRI juga mungkin lebih ada sentimen dari recovery microfinance gitu ya, karena dia khusus ke sektor mikro yang masih agak berat gitu ya. Nah kalau Bank Mandiri kan mirip-mirip BCA ya. Dan kalau kita lihat ada satu sentimen lagi itu DHE ya, jadi devisa Oke, hasil ekspor ini juga parkir nanti di menjadi Himbara ya? katalis. Ya, parkir di Himbara itu kelihatannya katalis positif buat Bank Mandiri gitu. Jadi Bank Mandiri ini valuasinya sama dengan BRI tapi kinerja return on equity-nya sedikit lebih tinggi. Jadi hal itu yang menyebabkan dia lebih cepat rebound gitu. Mhm. Yang Ya. juga jadi concern investor di BCA begitu, ini adanya dividen walaupun nilainya tidak begitu besar namun cukup menghibur. Bahkan BCA dengan baik hati beberapa waktu lalu juga membagikan sekitar Iya, ya 20-an begitu per lembar saham. Apakah ini juga mempengaruhi kinerja dari BCA, Pak Herman? iya, iya. Memang BCA itu kan valuasinya dan jatuhnya yang paling lebih ini ya, lebih lebih jatuh karena dia banyak di sell asing dalam sepekan kemarin gitu ya. Nah, terus ada apa joke ya di kalangan anak muda, oh ini dapat uang duka gitu ya, dividen itu dianggapnya uang duka Iya, karena iya, untuk iya. mengkompensasi turunnya harga saham yang sudah jatuh banyak gitu. Tetapi dengan intensifnya ya, dengan masifnya jumlah buyback dan apa dibikin setahun itu lebih dari 2 kali, beberapa kali. Nah ini menunjukkan BCA itu undervalue ya. Jadi sinyalnya sangat jelas ya bahwa saat ini BCA itu undervalue. Nah sehingga apa akan melakukan lebih banyak lagi pembagian dividen termasuk buyback ya. Jadi sentimennya memang harus dua, ada buyback dan juga pembagian dividen untuk Oke. menunjukkan undervalue dan punya kas yang cukup besar gitu. Ya. Oke, Pak Herman tadi Anda juga sempat menyinggung terkait dengan asing begitu. Namun kalau kita lihat data ini selama sepekan terakhir asing masih terpantau menjual saham big banks dan mayoritas Ya. saham Indonesia seluruhnya begitu. Ini mengapa dana asing masih belum mau parkir di Indonesia ya Pak kalau kita melihat pergerakan IHSG yang cukup baik selama sepekan kemarin? Ya, ya memang harus dari domestik dulu ya, perbaikan tata kelola, perbaikan rupiah gitu ya, rupiahnya harus menguat dulu, tata kelolanya harus jelas dulu, nah baru asingnya mau masuk lagi gitu ya, termasuk kalau kita lihat nanti kan di 18 Juni ada keputusan ya, suku bunga The Fed gitu ya, kemudian nanti disusul dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, nah yang lebih penting juga adalah MSCI ini, mudah-mudahan kita itu tetap di emerging market ya, tidak masuk ke frontier market gitu ya. Terus ini ada juga rebalancing FTSE Russell gitu ya. Jadi kalau kabarnya kita re-ratingnya apa, at least ratingnya masih bagus, kita juga masih masuk ke emerging market gitu. Nah ini nanti bisa masuk lagi. Tapi asing itu pasti akan menunggu suku bunga berapa, kemudian rupiah nanti akan menguat berapa dan tata kelola dari kebijakan fiskal dan juga kebijakan danantara. Tapi untuk dari sisi emiten, fundamental kita itu dari sisi perbankan itu dipastikan masih cukup sehat ya. Walaupun Oke. tidak dalam saat ini tidak boleh terlalu ekspansi kredit gitu ya. Jadi bank itu harus menjaga loan to deposit ratio, net interest margin, mencari kasa murah gitu ya, dan menjaga kualitas dari aset.
Oke. Jadi memberikan kredit secara selektif begitu. Ya. Oke, Pak Herman, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan agenda-agenda krusial beberapa waktu ke depan begitu, seperti MSCI Market Accessibility Review pada 18 Juni, ada FTSE Rebalancing pada 19 Juni, dan MSCI Market Classification Review pada 23 Juni yang akan menentukan status Indonesia, apakah masih di emerging market ataukah turun ke frontier market. Sebetulnya dari agenda-agenda yang akan ada di depan mata ini, apa yang paling perlu diwaspadai? Ya, yang perlu diwaspadai kan tentu saja resikonya ya. Misalkan pengetatan likuiditas gitu dengan tingginya bunga. Kemudian kalau kita lihat juga tata kelola ini apa betul-betul bisa dilakukan gitu ya, karena ini ditunggu MSCI dan FTSE gitu ya. Jadi resiko-resikonya kalau kita tidak bisa mengimplementasikan beberapa kebijakan seperti janji adanya free float gitu ya, kemudian menjaga likuiditas di pasar gitu ya, itu yang nanti akan ditunggu oleh investor ya, terutama foreign inflow gitu, karena foreign inflow ini yang menunggu isu tata kelola. Kemarin itu kan ya karena tata kelola ya yang menjadi masalah untuk perspektif investor asing. Nah, tapi berkahnya justru ini kalau buat contrarian ya, kita value investing fundamental jangka panjang, di saat mereka keluar itu seharusnya kita masuk dulu gitu ya sebelum nanti mereka masuk lagi. Karena ada peluang itu ya, cuan besar itu kan kalau sedang krisis dan sahamnya undervalue gitu ya, dengan melihat tentu saja tingkat kesehatan dari emiten gitu ya. Jadi ya harus selektif ya. Jadi jangan sampai nanti ada pesta cuan tapi kita memilih perusahaan yang kapitalisasinya besar tapi tidak dibarengi dengan perbaikan fundamental seperti itu. Berarti artinya kalau Anda melihat kenaikan IHSG pada pekan kemarin, ini Anda melihatnya sebagai respons euforia sesaat atau ada potensi positif secara jangka menengah dan juga jangka panjang, dan karena kan Anda juga menyebutkan tadi rupiah juga terus menguat begitu. Ya. Ya betul, rupiah terus menguat, tapi kan nanti perlu dilihat lagi yang saat ini perlu kita review, defisit fiskal itu jadi berapa gitu ya. Jadi kan ini butuh keseriusan pemerintah gitu dalam belanja fiskal ya. Kemudian nanti rapat Gubernur BI untuk menentukan BI rate gitu, karena nanti ujung-ujungnya kan bunga jangan terlalu besar, karena kalau bunganya terlalu banyak naik tentu saja memukul usaha gitu ya, industri gitu kan. Nah jadi pemerintah itu perlu menjaga daya beli, kemudian meningkatkan ekspor dengan perbaikan di sektor tata kelola yang nanti ada peran DSI gitu ya. Kemudian ya janji menarik foreign inflow gitu. Karena kemarin Presiden juga bilang banyak investor yang akan masuk. Nah, ini kan harapannya bisa jadi sentimen positif ya, dan juga komitmen buyback gitu ya dari Danantara, dari emiten-emiten, pembagian dividen gitu. Nah, itu yang menjadi katalis. Jadi sekarang itu bisa jadi euforia, tapi kalau dibarengi dengan janji-janji perbaikan dan menjaga fundamental baik, ini dalam jangka menengah, jangka panjang seharusnya bisa mengerek lagi bursa untuk kembali naik gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Ya. Pak Herman, kalau proyeksi Anda pada pekan ini akan seperti apa? Melihat sentimen global juga harga minyak dunia yang terus turun, tadi terakhir ke level $84, dan juga kita masih menanti sinyal The Fed, dan juga saya memantau ini IHSG pembukaan pada pukul 9:06 ini naik sekitar 3,1% ke level 6.198. Seperti apa, Pak Herman? Ya, seharusnya katalis positif ini tetap berlanjut ya, tapi seorang investor fundamental tetap saja nomor satu itu harus melihat kinerja dari bisnisnya gitu ya, karena ada satu fenomena IHSG turun, tidak semua perusahaan itu ikut turun gitu ya. Jadi yang pertama kita harus menjaga dan melihat, mereview apakah fundamental sebuah bisnis itu masih tetap baik. Dan ya tadi kalau misalkan harga minyak bisa turun gitu ya, harapannya bisa 80 barrel sampai 85 barrel per US dollar gitu ya. Kemudian dovish-nya The Fed juga tidak menyebabkan nanti The Fed menaikkan suku bunga lagi, dan BI rate juga ya kalau naik itu sekitaran 25 sampai 50 basis poin ya, tidak berlebihan, mungkin setahunnya dijaga 100 sampai 125 basis poin. Nah, ini bisa menjaga bursa supaya lebih bagus lagi. Dan satu lagi dolar gitu ya. Jadi harapannya dolar itu ya ke 16.000 ke 17.000 kalau bisa gitu. Karena begitu di 18.000 kemudian minyak itu di atas 95 sampai 97 barrel per US dollar, kemudian nanti The Fed menaikkan suku bunga. Nah, biasanya itu kita larinya ke fixed income gitu ya, dan mulai meninggalkan
instrumen seperti saham gitu. Kalau dari sisi kebanyakan dari kacamata para investor ya, tapi kalau long term shareholder dengan adanya krisis ya kita memanfaatkan untuk lebih banyak lagi untuk beli saham ya dengan catatan perusahaannya masih berkinerja dengan baik. Seperti itu. Jadi bagaimana Pak Herman proyeksinya untuk sepekan inilah paling tidak begitu, apakah akan uptrend, downtrend ataupun Ya. sideways begitu kalau melihat volatilitas dari pekan lalu dan juga sentimen-sentimen yang akan terjadi di pekan ini? Ya. Volatilitas masih selalu ada ya, karena gejolak geopolitik itu tidak akan pernah selesai. Ada poros-poros di dunia ini gitu ya, yang bisa menyebabkan saham itu semakin volatile gitu ya. Tapi kalau kita tarik jangka panjang, seharusnya tetap bullish ya. Kenapa? Karena kalau lihat PI dari IHSG itu ya, dari Bursa Efek Indonesia, ini masih sangat rendah dibandingkan Asia Pasifik. Kemarin turunnya cukup dalam gitu ya. Jadi harusnya kalau rebound itu kan biasanya yang turun dalam itu harusnya naiknya juga cukup signifikan lagi gitu ya. Seperti itu kalau dilihat dari penurunan yang sudah tajam. Nah, malah kalau kenaikannya cukup tajam juga bahaya ya, karena bisa saja turun tajam lagi gitu. Itu secara sentimen market psikologis ya. Tapi kalau orang fundamental ya tetap aja kita lihatnya jangka panjang itu masih bagus kok gitu ya. Ya contohnya Michael dan Budi Hartono itu menjadi orang terkaya di Indonesia dulu waktu tahun 2000 ya beli saham BCA gitu ya. Nah, itu kan satu bukti juga ya untuk menjadi orang terkaya di Indonesia ya kita beli under value stok yang bagus tapi terus kita simpan dalam jangka panjang, terlepas itu nanti ada krisis contohnya di tahun 2008, 2020 gitu ya sampai sekarang gitu. Nah, tetap saja orang itu kalau pegang saham perusahaan bagus dalam jangka panjang bisa cuan besar gitu. Oke, Pak Herman, kalau kita berbicara soal psikologis investor, terutama psikologis investor global begitu, kalau kita berbicara data bahwa IHSG ini menjadi indeks dengan kinerja terburuk sepanjang tahun 2026 di dunia. Sekali lagi Pak Herman, di dunia begitu, terburuk di dunia. Apakah ini mempengaruhi psikologis investor global untuk menaruh uangnya di Indonesia? Ya jelas ya, karena kemarin banyak saham-saham konglo yang kinerjanya mereka profit tapi tidak terlalu besar pertumbuhan profitnya. Nah, tapi dibarengi dengan pertumbuhan harga saham yang cukup banyak gitu ya. Dan di luar kepemilikan yang signifikan itu mereka mungkin dari 1%, 5% ada pihak lain yang sebenarnya masih related juga dengan pihak konglo. Nah, ini tentu saja membuat respon negatif dari MSCI gitu ya. Walaupun Bursa Efek itu berjanji akan memperbaiki. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya, kemarin sampai ada mundurnya para eksekutif dari OJK termasuk Direktur Utama Bursa. Ini kan menunjukkan ya adanya tata kelola gitu ya yang dipertanyakan oleh banyak pihak gitu. Istilahnya pump and dump gitu ya. Jadi jelas IHSG itu naik ke 9.000 lebih gitu ya, itu menunjukkan tidak dibarengi dengan fundamental yang baik. Jadi makanya longsor gitu ya. Tetapi saat ini momentumnya seharusnya dengan perbaikan tata kelola, komitmen kita itu nanti bisa menarik lagi investor asing untuk masuk. Karena Indonesia tetap ya negara yang jumlah penduduknya terpadat di dunia. Kalau ekonominya baik, tingkat konsumsi tinggi, nah terbukti kan bank itu banyak diminati oleh asing gitu ya. Jadi misalkan Bank Niaga jadi CIMB Niaga gitu ya. Kemudian OCBC masuk ke NISP gitu. Nah, itu kan menunjukkan ya asing juga masih berminat karena Indonesia walaupun longsor bursa efeknya, kita jumlah penduduknya banyak, highly konsumtif gitu ya, dan ya harusnya nanti juga banyak investasi masuk ke Indonesia gitu. Saya sih optimis ya dalam jangka panjang. Pak Herman, ini kan kalau misalkan ketika IHSG turun begitu, yang tampak kepanikan yang tampak adalah dari retail begitu. Apakah saat ini menurut Anda bagi retail yang tengah panik karena IHSG yang naik turunnya sangat tinggi begitu di pekan lalu, apakah pekan ini sudah waktunya untuk masuk atau masih wait and see seperti pekan-pekan sebelumnya? Ya, kalau menemukan sebuah saham yang udah jatuh banyak gitu ya dengan fundamental yang cukup baik, itu seharusnya lebih banyak masuk ke saham gitu ya. Tetapi karena ada uncertainty
dari sisi geopolitik dan ekonomi kan secara global diperkirakan belum terlalu pulih ya pertumbuhan ekonomi gitu, dan itu juga berpengaruh ke pertumbuhan Indonesia. Jadi pertumbuhan Indonesia apakah bisa yakin ke 6-7%? Rasanya enggak ya. Mungkin di 5%-an. Nah, jadi tergantung nih. Kalau kita jangka panjang ya itu sebaiknya udah mulai banyak masuk dari sekarang. Tapi kalau kita uang investasinya itu jangka pendek mau coba-coba ke saham ya tentu saja dengan logika ekonomi masih belum pulih ya, pertumbuhan ekonominya masih cukup rendah gara-gara dampak dari geopolitik, ya tentu saja apa namanya baiknya investor itu menjaga juga ya punya punya likuiditas juga selain masuk ke equity gitu. Jadi tergantung investornya kan. Kalau investornya cukup banyak savingnya, nah daripada simpen uang di bank gitu ya, lebih baik sudah mulai masuk tuh ke pasar modal ya gitu ya. Tapi kalau dari jangka pendek ekonomi itu sebenarnya belum bisa dikatakan akan bullish gitu ya, gitu seperti itu. Ya, Berarti artinya lakukan juga ya riset-riset mandiri setiap investor ini betul. sebelum masuk ataupun membeli sebuah emiten. Terima kasih Ya, Herman Sumirat, dosen SBM ya, ITB atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. ya, ya. Sehat selalu. Salam cuan.